Kata Imam Syafi'i, wahai Ahmad, saya yakin, ya, saya percaya bahwa makanan yang dihidangkan olehmu itu adalah makanan yang jelas halalnya. Ya. Jadi makanan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i meyakini, benar-benar yakin bahwa ini adalah makanan yang halal. Ya. Kenapa? Karena engkau adalah karimun, dermawan, baik hati. Wa ta'amul karimi dawaun. Sementara makanan dari orang yang dermawan, dari orang yang baik, dari orang yang soleh, itu bisa menjadi obat. Tuh, bisa menjadi obat. Barang siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari, 40 hari benar-benar dijaga nih perut kita, jangan sampai kemasukan makanan ataupun minuman yang subhat, apalagi yang haram, jangan gitu, benar-benar halal, maka nawwarallahu qalbahu, Allah akan menerangi hatinya, wa ajra ya nabi al hikmata, ya, dan Allah akan mengalirkan sumber-sumber ilmu hikmah min qalbihi, dari hatinya, ala lisani. Makanya Abah Anum walaupun ngomongnya nggak banyak tapi langsung tembus, bener gak? Cus. Kenapa? Karena memang apa yang disampaikan ya melalui lisan beliau itu bersumber dari hati yang suci, hati suci yang mana perutnya suci, perutnya bersih dari makanan yang subhat apalagi yang haram. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir ingin membacakan sebuah hikayat, ya, atau kisah yang berkaitan dengan kisah hikmah tentunya, ya, yang berkaitan dengan perlunya kita berhusnuzon kepada guru. Suatu ketika innal imam Syafi'i radhiyallahu anhu zaral imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika Imam Syafi'i mengunjungi, ya, muridnya, murid terbaik beliau, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 dan wafat tahun 204. Berarti usia beliau 54 tahun. Sangat muda, ya. Tapi luar biasa ilmunya, manfaatnya, barokahnya sampai sekarang, dan termasuk beliau adalah Imamul A'zam, ya, imam terbesar, ya, mazhabnya paling banyak diikuti oleh umat Islam. Imam Ahmad ini lahir tahun 164 dan wafat tahun 241, ya. Jadi selisihnya sekitar 14 tahun. Jadi Imam Syafi'i 150, Imam Ahmad 164, ya. Jadi 14 tahun selisih usianya. Jadi Imam Ahmad ini murid terbaiknya daripada Imam Syafi'i. Saking pinternya Imam Ahmad ini, beliau juga menjadi apa? Menjadi imam madhab, ya. Beliau mempunyai madhab sendiri, namanya apa? Madhab Hambali, gitu, ya. Jadi 4 imam ini, ya, masing-masing, ya, kalau Imam Syafi'i enggak ketemu dengan Imam Abu Hanifah, ya. Nah, Imam Syafi'i ini berguru kepada Imam Malik.
Nah, Imam Malik pun juga sama, imam madhab ya, madhab Maliki. Nah, kemudian Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Nah, kemudian Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi ini antara rangkaian guru dengan muridnya. Zata yaumin fi darihi, suatu ketika ya, atau suatu hari di rumahnya Imam Ahmad. Wa ba'da ma tanawala ta'amal asya'i, setelah Imam Syafi'i mengambil makan malam ya di rumahnya Imam Ahmad, sawiyatan, beliau bergegas nama tidur. Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i bergegas untuk tidur fi ghurfatih, di kamarnya ya. Jadi beliau sudah disediakan makan malam dan juga sudah disediakan tempat tidurnya. Wa fi sobahi, di waktu pagi, qalat bintul Imam Ahmad, tiba-tiba putrinya Imam Ahmad ya berkata atau bertanyalah ya, kepada ayahnya Imam Ahmad, li abiha, kepada abinya, pada ayahnya yang itu Imam Ahmad, ya abatah ahadza huwa Syafi'i, ya. Wahai abah, wahai ayah, apakah ini yang dinamakan atau yang bernama Imam Syafi'i ya, allazi kunta tahaddasta anhu, yang mana engkau sering menceritakan beliau kepadaku ya. Apakah ini yang namanya Imam Syafi'i yang sering ayah ceritakan gitu. Qala laha, Imam Ahmad menjawab kepada putrinya, na'am ya benati, benar putriku, beliau adalah Imam Syafi'i yang sering ayah ceritakan kepada kamu. Qalat lahu, laqad lahattu alaihi salasata umurin ya, saya memperhatikan dari awal beliau masuk ke rumah kita, kemudian kita kasih jamuan ya, kemudian kita juga persilahkan beliau untuk istirahat semalaman ya. Saya menemukan ada 3 masalah ya, yang mengganjal ya dalam pikiran putrinya Imam Ahmad terhadap Imam Syafi'i. Annahu indama qadimna lahu ta'am akalal katsiran, ketika saya bawakan ya makanan, atau ketika saya hidangkan makanan di hadapan beliau, beliau makan itu katsiran, banyak sekali makannya. Ya, jadi makannya banyak sekali. Biasanya kan yang namanya kiai, yang namanya apalagi ini sudah imam mazhab, makannya nggak banyak. Iya, beda sama saya. Beda sama kita nih. Iya, nah, beliau sangat masya Allah ya. Tapi kok saya perhatikan makannya banyak, tidak menunjukkan apa istilahnya, sifat keulamaannya ya. Katanya juhud gitu kan gitu. Katanya juhud ya. Tidak suka dengan dunia, tapi kok makannya banyak ya gitu. Wa indama dakhalal ghurfata lam yakum liyusalli qiyamal lail. Dan ketika beliau masuk ke kamarnya ya, saya perhatikan beliau tidak sholat malam. Gitu. Kayaknya nyenyak banget gitu tidurnya. Apa karena makannya banyak gitu ya? Memang biasanya kalau makan banyak kan kenyang, langsung tidurnya pulas itu. Ya gitu. Katanya beliau seorang imam, seorang ulama, ya kok nggak sholat malam gitu. Oke, tuh yang mengganjal di benak putrinya Imam Ahmad tentang Imam Syafi'i. Wa indama shalla bina al-fajr shalla min ghairi wudu'in min ghairi ayyatawaddu'a.
Dan ketika ya beliau sholat bersama kita, sholat fajar, sholat subuh ya, sholat min ghairi ayyatawaddoa, beliau sholat tapi nggak ngambil air wudhu lagi, langsung aja sholat gitu berjamaah dengan Imam Ahmad dan putrinya. Saya heran, tidur semalaman ya kan, tidur semalaman kok ketika mendengarkan kumandang azan subuh langsung sholat, nggak ngambil air wudhu lagi. Tuh. Jadi beliau putrinya Imam Ahmad ini merasa ganjal gitu. Kok begitu ya imam yang katanya imam besar, yang katanya ulama besar, sholat subuh nggak wudhu lagi. Tuh, itu ya. Wa idzan ya bil Imam Ahmad yuwajjihul Imam Syafi'i. Tiba-tiba Imam Ahmad menghadap ya. Jadi ganjalan penasaran dari putrinya itu beliau juga utarakan kepada Imam Syafi'i. Masa iya kan gitu, guru saya yang saya agung-agungkan melakukan hal seperti itu, makannya banyak, tidur semalaman, habis itu sholat subuh nggak wudhu lagi. Masa iya, mungkin putri saya yang salah kali gitu. Tapi masa iya juga putri saya salah, kan putrinya juga solehah kan gitu. Nah, beliau menghadap kepada Imam Syafi'i bil malahadatil thalathah, dengan mengadukan tiga masalah yang tadi ya. Faidzan bi Syafi'i yaruddu 'alal Imam Ahmad fayaqul lahu ya. Maka Imam Syafi'i menjawab apa yang ditanyakan oleh Imam Ahmad tentang tiga masalah itu ya. Apa jawab Imam Syafi'i? Ya Ahmad, laqad aqaltu katsiran li annani a'lamu anna ta'amaka min halalin wa annaka karimun wa ta'amul karimi dawaun wa ta'amul bakhili daun ya. Kata Imam Syafi'i, wahai Ahmad, saya yakin ya, saya percaya bahwa makanan yang dihidangkan olehmu itu adalah makanan yang jelas halalnya ya. Jadi makanan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i meyakini, benar-benar yakin bahwa ini adalah makanan yang halal ya. Kenapa? Karena engkau adalah karimun, dermawan, baik hati. Wa ta'amul karimi dawaun, sementara makanan dari orang yang dermawan, dari orang yang baik, dari orang yang soleh itu bisa menjadi obat. Tuh, bisa menjadi obat ya. Wa ta'amul bakhili daun, sebaliknya. Kalau bapak ibu dikasih makan, dikasih minuman dari orang yang bakhil, memang kita yakin bahwa itu orang bakhil, bukan orang baik lah gitu. Awas, hati-hati. Daun apa? Penyakit. Kebalikannya ya. Jadi kalau makanan yang dikasihkan dari orang yang soleh, dari orang yang baik, dari orang yang dermawan, itu adalah obat. Itu adalah obat. Makanya kalau kita bertamu pada orang soleh, kemudian kita dikasih makan, jangan ditolak, terima. Tapi kan saya udah kenyang, walaupun sesuap, walau lukmatan, walaupun sesuap. Yakinlah bahwa tidak semata-mata orang soleh itu mendapatkan uang kecuali dari hasil yang halal, hasil yang halal ya. Nggak mungkin ya orang yang soleh itu mencuri,
Nggak mungkin orang yang soleh itu apa? Menipu, korupsi. Itu. Makanya kalau ini hikmahnya kita nih ya, bertorikoh di Suryalaya itu, setiap kita mengadakan acara manakiban, entah di mana, jangan lupa dimakan hidangan yang sudah disediakan. Apalagi ini yang menghidangkannya guru kita, ya keluarga daripada guru kita, yakin bahwa itu adalah makanan yang halal. Ya. Jadi kalau bapak ibu ikut manakibat di Suryalaya biasanya kan suka dikasih itu kan sarapan itu, nggak apa-apa ngantri juga. Karena apa? Karena itu adalah obat buat penyakit kita. Ya, itu obat ya. Bahkan nih di dalam kitab ini Tanbihul Mughtarin ya, Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini ada kisah ya, bahwa ada seorang syekh ya yang alim, yang warok, yang zuhud ya. Beliau menyatakan seperti ini, kalau seandainya saya ya memiliki uang 1 dirham yang halal ya, akan aku belikan uang tersebut apa? Gandum. Yang mana gandum itu akan aku tumbuk dan akan aku jadikan makanan ya. Jadi bagi setiap orang yang sakit ya, yang memang dokter sudah angkat tangan ya, yang dokter sudah angkat tangan, sudah nggak ada obatnya, akan saya kasihkan itu orang yang sakit itu dari gandum yang dibelikan dari duit yang halal ya. Tuh. Kenapa? Karena beliau meyakini bahwa itu makanan halal benar akan menjadi obat. Nah masalahnya zaman sekarang susah itu, yang benar-benar halal tuh susah tuh. Insyaallah ya, makanya kita ya husnuzon sajalah ya, husnuzon saja ya. Insyaallah apa yang kita makan ini adalah halal. Kalau memang ditelusuri benar-benar, waduh ngeri deh ya. Karena makom kita kan tidak seperti makomnya Abah Anom ya. Abah Anom itu banyak mendapatkan amplop dari semua orang, termasuk dari pejabat, dari kalangan artis, dari kalangan pengusaha. Kalau mungkin bagi kita yang awam itu beliau ambil semuanya, padahal beliau tidak. Beliau akan memilah mana ini amplop yang benar-benar dari hasil yang halal, mana yang bukan. Nah kalau yang bukan pasti beliau akan alokasikan buat apa? Pembangunan, bikin aspal, bikin jembatan, bikin bendungan yang sekiranya tidak dimakan oleh beliau. Makanya beliau kan sangat banyak tuh karya-karya pembangunannya itu dari situ ya, dari situ beliau pasti itu amplop yang beliau, karena beliau itu orangnya tidak frontal. Soalnya ada waliullah yang frontal bahwa itu duit haram, itu istilahnya ditunjukkan bahwa ini adalah haram, ini dibuka nih ternyata darah kan gitu kan, itu frontal, pasti orang yang ngasihnya malu kan. Kalau Abah Anom enggak, beliau tuh sangat apa istilahnya, sangat menjaga perasaan orang yang ngasih. Nah gitu ya, hakikatnya beliau akan disisihkan ya, di depan orang yang ngasihnya ya diterima, tapi di belakang itu pasti beliau akan disisihkan. Makanya beliau banyak membangun jembatan, banyak membangun jalan apa, ya itu dari situ ya. Nggak mungkin beliau itu memakan harta yang subhat, apalagi yang haram ya. Nah apa buktinya Abah Anom nggak pernah makan makanan yang haram, yang subhat gitu. Nah ini ada hadis ya, man akalal halala arba'ina yauman nawwarallahu qalbahu wa ajra ya nabi al hikmata min qalbihi ala lisanih. Itu buktinya
barang siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari, 40 hari benar-benar dijaga nih perut kita, jangan sampai kemasukan makanan ataupun minuman yang subhat, apalagi yang haram, jangan gitu, benar-benar halal. Maka nawwarallahu qalbahu, Allah akan menerangi hatinya, wa ajra ya nabi al hikmata, ya, dan Allah akan mengalirkan sumber-sumber ilmu hikmah min qalbihi, dari hatinya, ala lisani. Makanya Abah Anum walaupun ngomongnya nggak banyak tapi langsung tembus, bener gak? Cus. Kenapa? Karena memang apa yang disampaikan ya melalui lisan beliau itu bersumber dari hati yang suci, hati suci yang mana perutnya suci, perutnya bersih dari makanan yang subhat apalagi yang haram. Makanya omongan beliau pasti mengandung hikmah, pasti mengandung hikmah. Walaupun nggak banyak, nggak istilahnya nggak berapi-api, pelan, tapi langsung masuk ke hati. Ya. Banyak orang mendapatkan hidayah, banyak orang yang mendapatkan hikmah dari nasihat-nasihat beliau. Kenapa? Karena memang apa yang disampaikan dari lisan beliau itu sumbernya dari hati yang suci. Hati yang suci, hati yang bersih itu berawal dari kita menjaga makanan yang halal. Jangan sampai ada makanan yang subhat, makanan yang haram masuk ke perut kita. Ya, 40 hari Pak ya, 40 hari coba ya. Insya Allah ya, kita akan menjadi orang yang apa? Yang bijaksana, tutur katanya tembus. Makanya sekarang banyak mubalik, banyak penceramah, retorikonya hebat, materinya luar biasa ya. Bahkan semua orang terkesima mendengarkannya. Tapi setelah pulang dari pengajian biasa lagi, kembali lagi, seolah-olah nggak ada bekasnya gitu ucapannya itu. Nah ini mungkin bisa jadi ya yang menyampaikannya hatinya kurang bersih. Nah, jadi kembali lagi ke cerita tadi. Jadi Imam Syafi'i yakin bahwa Imam Ahmad ini adalah orang yang baik, orang yang dermawan. Nah, orang yang dermawan makanannya ya pasti akan yang baik-baik dan itu bisa menjadi obat. Ya. Nah, ma'akaltu li asba'a, ya. Saya ini makan bukan semata-mata kenyang gitu. Wa inna ma'akaltu li atadawi bitu'amik, dan saya makan ya, dan saya makan itu untuk apa? Untuk obat, untuk berobat dari makananmu. Jadi saya itu makan banyak itu bukan semata-mata karena saya lapar, karena saya biar kenyang, enggak. Kata Imam Syafi'i, saya makan semata-mata ingin mengambil obat melalui pelantara makanan yang kamu hidangkan. Nah itu. Wa amma annani lam akum laila, ya, fali annani indama wada'tu rasi, ya, li annama nazartu kana amamil kitab wa sunnah. Kalau saya semalaman yang putrimu itu kelihatan tidur, tidak sholat malam, ya. Jadi begini, ya, kata Imam Syafi'i. Ketika saya masuk kamar dan ketika saya mengambil bantal, ya, untuk tidur, ya, tiba-tiba, ya, saya seolah-olah diperlihatkan oleh Allah di depan saya itu, kalau ibarat ini layar lah gitu ya. Ini Al-Quran, ini As-Sunnah, nah gitu. Ini Al-Quran, ini As-Sunnah. Ya. Jadi beliau itu berbaring, ya. Tapi ya beliau itu nggak tidur. Melihat di depannya itu seolah-olah tuh ada apa? Layar, ya. Al-Quran, di samping kirinya layar hadis, ya. Layar sunnah, ya. Al-Quran, hadis gitu.
fa fatahallahu alayya bi isnai wa sab'ina mas'alatan min ulumil fiqhil islami. Dan Allah membukakan ya kepada kami 72 masalah daripada ilmu fikih ya. Jadi beliau itu semalaman memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan fikih sebanyak 72 masalah. Masya Allah ya. Ini mohon maaf izin ta'adus bin nikmah, well, jelek-jelek begini pernah itulah gitu ya, pernah di pesantren, pernah di pondok gitu. Ini kadang-kadang bahsul masail semalaman satu masalah saja nggak tuntas ini kadang-kadang. Ujung-ujungnya mauquf. Apa itu mauquf? Ditunda gitu. Karena nggak sepakat sih. Yang ini ngotot ini pendapat ini pendapat ini. Akhirnya mauquf. Satu masalah nggak selesai. Iya. Ini Imam Syafi'i ya, semalaman beliau menyelesaikan 72 permasalahan ilmu fikih. Itu ya. Jadi beliau menggunakan kekuatan daya ingatnya, kekuatan pikirannya ya. Insya Allah mengambil, wah ini Al-Qur'annya, ini dalilnya dari Al-Qur'an ini dalil dari hadisnya ini, terus begitu semalaman ya. Jadi beliau memecahkan 72 masalah dari permasalahan ilmu fikih. Aradtu an anfa'a biha al-muslimina. Saya mengharapkan ya permasalahan-permasalahan tadi, solusi-solusi tadi bisa manfaat untuk umat Islam. Itu. Oh. Jadi Imam Syafi'i itu enggak sholat malam karena memang beliau sedang apa? Sedang memikirkan permasalahan-permasalahan ilmu fikih ya. Oh. Makanya kan ada hadis begini. Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'malu bihi kana afdalu min ayyusalliya alfa raka'atin tatawu'an. Nah ini, barang siapa yang belajar ilmu satu bab saja, satu bab enggak satu kitab, satu bab saja ilmu, ya'malu bihi aw lam ya'malu bihi, diamalkan ataupun tidak diamalkan ilmu tersebut ya, tapi dia belajar ya, satu bab itu afdalu, lebih utama min ayyusolliya, daripada sholat alfa rakaatin, 1000 rakaat tatawuan, 1000 rakaat sholat sunnah. Tuh ya, satu bab saja kalau memang kita ya belajar benar-benar niatnya untuk mencari ilmu, apakah itu nantinya diamalkan ataupun tidak ya, tapi benar-benar itu adalah ilmu agama, ilmu yang manfaat ya, itu lebih utama daripada kita mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Nah begitu Imam Syafi'i tidak melaksanakan sholat tahajud, tidak melaksanakan sholat malam, itu karena memang belum lagi fokus memecahkan masalah-masalah fikih. Jadi semalaman itu ada 72 masalah yang beliau pecahkan, yang beliau selesaikan. Oh, makanya nggak sampai sholat, nggak keburu sholat tahajud. Oke. Kemudian falam yakun hunaka fursatun liqiyamil lail ya. Maka saya tidak punya kesempatan untuk melaksanakan sholat malam gara-gara yaitu fokus itu. Wa amma annani sholaitu bikumul fajra bi ghairi wudu'in ya. Adapun ya masalah saya tidak sholat subuh ya bersama kalian bi ghairi wudu'in, tanpa wudu, fa wallahi ya. Wallahi, fa wallahi ini huruf qasam nih. Fa wallahi ma namat aini hatta ujaddidal wudu'a. Saya semalaman tidak wudu. Demi Allah, kata Imam Syafi'i, wallahi saya semalaman tidak wudu. Apa tidak wudu? Tidak tidur gitu. Tidak tidur ya.
laqad baqitu tulal laili yaqdhonan, ya, sungguh ya saya melek gitu sepanjang malam, ya. Jadi saya tuh tidak tidur sepanjang malam itu, ya. Kelihatannya tidur, ya kan? Kelihatannya tidur, tapi hakikatnya beliau tidak tidur, ya. Fasolaitu bikumul fajro biwudul isya, dan saya sholat bersama kalian sholat subuh biwudul isya dengan wudhu sholat isya. Itu, masya Allah, ya. Jadi beliau itu menjaga wudhunya, ya, menjaga wudhunya itu benar-benar. Jadi wudhu isya bisa dipakai buat subuh. Kita menjaga wudhu dari maghrib sampai isya saja ya waktunya pendek, kadang-kadang aduh berat sekali ya, batal lagi begitu. Nah itu, jadi beliau enggak wudhu lagi karena memang yakin saya tidak tidur. Kalau memang yakin tidak batal, ngapain wudhu, bener gak? Begitu. Makanya kan ada kaidah al yakin la yuzalu bisyak, ya. Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan-raguan. Contoh, ya, Bapak sudah wudhu nih, ya, sudah wudhu. Nah, tiba-tiba ngantuk atau bagaimana, ya, atau karena lamanya kita enggak diam, ibaratnya duduk, ya. Saya tadi udah kentut belum ya? Tadi saya udah kentut belum ya? Tapi kalau sudah wudhu pasti yakin sudah wudhu. Nah, kalau sudah wudhu itu kan yakin. Sementara sudah kentut apa belum itu kan ragu-ragu. Maka yang ragu-ragu itu tidak bisa mengalahkan yang yakin, gitu. Maka solusinya bagaimana? Yakin saya belum batal, gitu aja. Yakin saya belum kentut, gitu aja, ya. Nah, belum batal, berarti ya sudah langsung aja sholat, gitu. Langsung saja sholat, gitu. Jadi kalau memang kita ragu-ragu, ya, tapi kita yakin kalau kita sudah wudhu awalnya. Nah, ini kan yang ragunya kan batal apa tidak, kan begitu kan? Maka sudah putuskan saja, yakin saya belum batal, udah gitu aja, gitu. Nah, beda kasusnya kalau saya sudah wudhu belum ya, saya sudah wudhu, oh berarti kan tadinya belum wudhu, kemudian ragu apakah sudah wudhu belum, ya sudah tinggal wudhu lagi aja, gitu. Kalau ini kan sudah kasusnya udah wudhu, tadi maghrib udah wudhu, kemudian ikut zikir khataman ngantuk, bangun-bangun sudah apa, azan isya. Tadi saya selama ngantuk kira-kira kentut enggak ya, nah gitu. Ragu nih, ya sudah yakin saja saya belum kentut, saya belum batal, gitu. Al yakin la yuzalu bisa. Nah jadi begitu, ya. Jadi Imam Syafi'i kenapa nggak wudhu sholat subuhnya? Karena memang nggak batal, karena memang beliau nggak tidur. Karena yang diantara yang membatalkan wudhu itu kan karena sebab tidur yang tidak mumakinin mak'adahu, yang tidak menetapkan, ya, tempat duduknya. Awas, hati-hati. Ini kadang-kadang yang sholat Jumat nih, saya perhatikan kalau secara ilmu fikih ini saya udah sangat batal nih, udah batal itu, ya. Contoh, mohon maaf, nah begini kan, ada yang begitu kan? Jadi ngantuknya dengan cara ini, karena saya keberatan, nggak bisa meluk nih. Kalau yang kurusan bisa nih, pakai lutut tuh. Nah ini karena diangkat seperti ini yang namanya pantat otomatis keangkat tuh, dia sampai ngantuk begini nih, gitu. Batal itu karena sudah terangkat ininya, tidak memakinin mak'adahu lagi, sudah tidak tetap lagi nih. Nah, itu batal, itu harus wudhu lagi tuh, jangan langsung sholat. Kalau langsung sholat Jumat ya nggak sah, orang sudah batal. Atau yang nyender begini nih, nyender kan otomatis ini keangkat nih. Kalau nyender ini keangkat nih depannya nih, batal. Atau begini ngantuknya, begini kan, ada yang begitu, batal itu. Kenapa? Ini pantat sudah keangkat. Nah gitu, ya.
Kalau mau nggak batal harus seperti ini duduknya. Tuh. Walaupun goyang-goyang begini, selama pantatnya tidak keangkat nggak batal, nggak apa-apa. Walaupun 2 jam itu ngantuknya nggak apa-apa, nggak batal. Asal pantatnya masih tetap nempel, ya, tidak keangkat. Nah, begitu. Dan Imam Syafi'i walaupun berbaring, beliau yakin saya tidak tidur. Semalaman saya memecahkan 72 permasalahan ilmu fikih. Nah, begitu ya. Jadi kesimpulannya bahwa kita ini jangan suuzon kepada guru ya. Karena guru itu lebih tahu, lebih alim, lebih waspada ya. Lebih ya, lebih pintar tentunya daripada kita murid gitu. Kemudian kita memakan makanan yang dihidangkan, yang diberikan dari orang yang soleh, dari orang yang dermawan, diambil, dimakan, karena itu hakikatnya adalah obat ya, obat ya. Tuh gitu. Kemudian ya, kalau kita ibaratnya dihadapkan 2 pilihan nih, apakah kita harus ngaji, apakah kita harus sholat sunnahnya, ya tentu kalau memang waktunya sangat apa istilahnya, sangat sempit lah gitu ya. Apa kita, kalau saya sholat sunnah dulu nih, nggak akan keburu nih ngajinya nih, ya sudah ikut taklim saja gitu. Makanya luar biasanya bijaksananya mursyid kita, guru kita, seimbang antara khidmah amaliyah dengan khidmah ilmiah. Itu ya, amaliyah bagus, tapi jangan menghilangkan, jangan meninggalkan ilmiah, begitu ya, gitu. Kemudian ya, kalau kita ragu ya, apakah kita tadinya kita udah wudhu, apakah kita sudah batal atau belum, apakah kita sudah batal atau belum, yakinlah bahwa al yakin la yuzallu bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan-raguan. Karena tadinya kita sudah wudhu, berarti ya kita belum batal, udah gitu aja. Nah, gitu, karena kan udah wudhu kita. Nah, sementara ragunya sudah batal belum, ya sudah, berarti yakin saya belum batal, lanjutkan untuk sholat. Gitu ya. Oke, baik, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang lebihnya